Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fa'dhur madza yarji'un. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah kasih sayang yang senantiasa dilimpahkan kepada seluruh manusia, terutama bagi kita hambanya yang beriman. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu Islam dan penguasaan teknologi. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mu'ti berkali-kali menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan umat Islam dalam menjalankan ibadah. Tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama. Ibadah menjadi sempurna dan benar kalau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Naml ayat 27 sampai dengan 31, di situ disampaikan bahwa Islam merupakan agama yang mendorong untuk membudayakan literasi di kalangan umatnya. Dalam Quran surat Al-Naml ayat 27 sampai dengan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya memberitahukan tentang apa yang dikatakan Nabi Sulaiman kepada Hudhud setelah dia memberitahukan tentang penduduk negeri Saba dan ratu mereka. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia, Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dalam surat An-Naml ayat 27 sampai dengan 31 terkandung makna nilai teknologi informasi yang dapat kita petik. Yang pertama adalah literasi menulis. Kemudian yang kedua, teknologi kirim barang melalui udara. Dalam Quran itu melalui burung hudhud. Kemudian yang kedua, ilmu merekam atau menyadap pembicaraan. Kemudian kebenaran berita dan kemungkinan berita dusta. Dan cara merekam bagaimana. Di situ secara jelas disampaikan dalam surat An-Naml. Kalimat yang dapat dipetik dari penjelasan di atas adalah keindahan menulis surat, yaitu singkat, padat, bagus, seperti bahasa telegram. Kemudian seekor burung menjadi media pengantar surat secara online. Burung hudhud sangat sopan ketika menjatuhkan surat atau ketika menyingkir. Karakter robot bisa disuruh,
Sekarang ini kemajuan teknologi robot itu ada. Burung hut-hut adalah robot, menjadi inspirasi untuk penciptaan robot. Media komunikasi menjadi dasar penyebaran informasi, yakni Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Bilqis agar tidak sombong dan mengajaknya agar masuk Islam. Jadi inti dari penyebaran informasi atau literasi informasi. Teknologi informasi. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Adalah kemampuan memahami dan menggunakan alat teknologi informasi, terutama komputer, HP, dan teknologi lainnya. Barang siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, dampak positif dari apa yang disampaikan dalam kisah dari Ratu Bilqis adalah yang pertama, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Dengan adanya teknologi, pekerjaan manusia menjadi mudah. Kemudian yang ketiga, waktu yang digunakan akan lebih efisien. Yang keempat, mempercepat proses produksi dan layanan. Kemudian yang kelima, memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Memberikan kemudahan dalam lalu lintas informasi. Mempercepat komunikasi, meningkatkan efisiensi di sekitar sektor. Kemudian kemudahan dalam mengakses informasi. Contohnya, inovasi dalam bidang kesehatan seperti teknologi medis canggih telah menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dampak positif lainnya adalah mudah mendapatkan informasi secara global. Teknologi informasi di samping dampak positif terdapat juga dampak negatif, yaitu yang pertama, terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, kecanduan teknologi. Dan yang ketiga, bisa digunakan sarana untuk mencontek. Atau kalau istilah sekarang adalah copy paste. Kemudian yang keempat, pemakaian yang salah dari teknologi dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Upaya pemanfaatan teknologi. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait cara memanfaatkan suatu teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan kepada masyarakat terkait bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, demikian sehingga insya Allah penyebaran agama Islam atau ibadah kita akan dimudahkan dengan adanya teknologi. Sehingga hal ini menjadikan suatu semangat untuk kita. Karena dengan mempelajari teknologi, kita tidak akan ketinggalan zaman. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.